Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang informan yang berasal dari Tanjung Batu Pemangkat. Beliau bernama Asmadi Syafi'i. Saya akan melakukan wawancara dengan beliau tentang apa saja yang terdapat di Tanjung Batu Pemangkat ini untuk menggali kisah-kisah bersejarah yang terdapat di tempat ini, pemirsa. Pak, kira-kira apa saja peninggalan sejarah dari masa penjajahan yang masih tersisa sampai sekarang, Pak? Baiklah, menurut sepengetahuan saya, karena masa penjajah mulai dari Jepang, maksudnya Jepang tahun 42, kemudian dilanjutkan oleh maksudnya tentara Belanda serta antek-anteknya. Jadi kebetulan saya lahir tahun 45. Jadi mengenai peninggalan itu mudah-mudahan dapat saya sampaikan sewajarnya sepengetahuan saya. Yang pertama, kalau di Tanjung Batu ada peninggalan masa Jepang, peringatan penjajahan Jepang terhadap perlawanan rakyat khususnya di Kabupaten Sambas, umumnya Kalimantan Barat, yaitu dari suku Tionghoa dan bangsa Indonesia sendiri. Jadi tugu tersebut hanya merupakan tugu yang di sana ditulis pejuang-pejuang dari terutama Kabupaten Sambas yang terdiri dari suku Cina dan bangsa Indonesia. Kira-kira Pak, tugu tersebut keadaannya sudah masih baik atau sudah rusak begitu, Pak? Tugu itu bentuknya masih baik, cuma karena dimakan alam barangkali, Ya. jadi agak pudar. Kemudian pernah diperbaharui, bukan dipugar tapi dicat baru. Dan jadi setelah itu ya tulisannya pun ditulis baru, cuma masih seperti bentuk yang lama. Selain tugu itu, apakah ada peninggalan sejarah yang lainnya, Pak? Kalau dari Jepang, kalau Jepang sudah selesai, kan langsung bangsa Belanda. Kalau peninggalan Belanda khusus di Tanjung Batu, pertama yang sering orang ceritakan dari mulut ke mulut, adanya kuburan di bukit Tanjung Batu ini, atau yang pernah dulu saya dengar namanya Bukit Penibungan. Oh, Bukit Penibungan ya, Pak ya? Bukit Penibungan. Tapi karena jarang disebut ya. Jadi ya terkenal saja ke Gunung Tanjung Batu. Kuburan tersebut namanya pernah saya lihat itu Bus. Tapi rupanya setelah dilihat kembali tulisannya jadi Herbus oleh penduduk di Tanjung Batu, baik dari anak-anak, dari siapa saja umumnya di Tanjung Batu menyebutnya Obos. Obos. Mengapa mereka menyebutnya kuburan Obos, Pak? Ya mungkin karena hubungannya dengan bus tadi. Bus. Ingat mungkin dengan ada sejarah kan yang namanya Van den Bosch. Jadi mereka hubungkan, padahal bukan. Oh, begitu. Akhirnya anak-anak Tanjung Batu, orang Tanjung Batu ya, mengenalnya dengan kata-kata oh bos. Oh bos. Selain dari tugu, dari kuburan, apakah ada peninggalan lain begitu, Pak, selain kedua
itu selain Ada peninggalannya yang berikut, yaitu adanya dulu di Tanjung Batu ini terdapat kantor polisi dan ada dengan siap dengan penjara. Oh, dulu di sini ada penjara, Pak? Ada ya? penjara, atau biasa disebut bui. Di depan bui itu ada tertancap 4 buah meriam peninggalan Belanda yang ditancapkan terbalik, ya, moncongnya ke atas, jadi pantatnya ke bawah. Jadi bentuknya itu ke atas gitu ya, Pak? Menancap gitu. di atas, menancap di bawah, tapi mulutnya di atas. Tegak begitu ya, Pak? Tegak dulu. Lalu apakah meriam itu masih sama jumlahnya, Pak? Masih 4 gitu, Pak? Waktu tahun 60-an sampai 70-an Ya, itu masih lengkap 4. masih 4. Tapi setelah tahun 70-an ke atas sampai 80-an, bahwa meriam tersebut sudah dipisahkan, diangkat. Yang 2 diangkat, ditancapkan, diletakkan di bawah ke kompi. Ke kompi, itu asrama militer. Ini di Pagong. Di Pagong. Di depan Pagong ya ada asrama militer. 2 dibawa di kompi. Oh, berarti sekarang meriam itu keempatnya masih ada, hanya saja lokasinya saja yang sudah berpindah. Ada lokasinya 2 di 2 lokasi, yaitu di Tanjung Batu ini dan di asrama militer itu. Oke. Nah, Pak, saya dengar-dengar nih tempat ini nih memiliki nilai mistis. Ada sih, karena waktu saya ingat waktu masih sekolah PGA, saya kan ya sekolah PGA. Ya. Asal oleh ketua adat, istilahnya ketua kampung, atau dikatakanlah dukunnya lah masih dipakai. Ya. Di Tanjung Batu namanya Pak Ali Yasin. Pak Ali Yasin. Pak Ali Yasin ya. Setiap hari Jumat, Ya. esok nak Jumat kami. Hari Kamis dah diperintahkan ya, beritahu masyarakat ya supaya membuat ketupat. Ketupat itu digunakan untuk apa, Pak? Untuk bawa esok harinya, hari Jumat, Ya. masing-masing rumah bawa ketupat. Berapa biji seorang terserah. 6 ke 10 ke. Bawa kumpul, dibawa di atas gunung. Gunung Tanjung Batu itu. Gunung Tanjung Batu. Bukan di atasnya, di bawahnya gitu, di bawah. Pantai di gunung. Kaki gunung. Betul. Itu kumpul ramai-ramai dan oleh pemuka agama ikut juga. Waktunya apa tujuannya? Katanya untuk mengobati kampung. Berarti ada semacam ritual gitu, Pak ya? Ritual. Jadi sambil dibacakan doa salaman, lalu setelah makanlah, berebut makan. Selain dibawa biasanya dibawa di namanya tempat Batu Jamban. Batu Jamban. Di Tanjung Batu di sebelah mana ya, barat, tinggal matahari. Iya, barat. Sebelah barat ya ada sebut kaki gunung yang disebut ngajur ke laut ke Batu Bejamban namanya. Di sini juga berkumpul bawa makan ketupat tadi. Berarti ritualnya itu dilakukan di Batu Jamban, Tanjung Batu. Jamban juga. Selain di tempat itu? Ganti-gantian. Ke Batu Jamban, di gunung
Berarti tidak hanya di Batu Jamban, tetapi juga di beberapa lokasi gitu ya Pak ya? Iya. Betul sekali. Nah, saya baca doa. Udah. Ya hampir setiap Jumat. Setiap hari Jumat. Tapi setelah dia Pak Ali Yasin dia meninggal, hilang, tidak lagi dilakukan. Berarti ritual itu Karena perintah Pak atau tadi ya Pak Dukun lah. berarti Tiga-tiga. tidak ada yang mewarisi gitu Pak ya? Saat. Tidak ada yang mewarisi. Karena pengetahuan agama orang pun bertambah bertambah baik tentang agama. Ya, Akhirnya hal-hal tersebut menghilang. baiklah Pak, terima kasih atas informasi yang telah Bapak sampaikan. Nah, pemirsa, itu tadi info-info mengenai Tanjung Batu Pemangkat ini. Itu tadi hasil wawancara kita. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Jangan kemana-mana, tetap di acara Batu Tapak.